Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang COVID-19. Nah, kalian semua pasti udah tahu dong COVID-19 itu apa? Nah, COVID-19 ini adalah penyakit yang menyerang saluran pernafasan pada manusia yang disebabkan oleh coronavirus. Nah, sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya itu sudah pernah ditemukan ada MERS dan juga SARS, dan COVID-19 ini adalah yang terbaru yang ditemukan. COVID-19 sendiri itu ditemukan pada Desember 2019 lalu di Wuhan, Tiongkok. Nah, sampai saat ini di seluruh dunia itu udah ada lebih dari 3 juta orang yang terinfeksi. Di Indonesia sendiri itu udah mencapai belasan ribu juga loh. Dan yang meninggal itu sudah mencapai angka 800-an. Nah, hari ini juga saya ingin mengajak teman-teman semua untuk tetap di rumah aja. Beberapa minggu yang lalu, pemerintah Indonesia itu sudah menerapkan yang namanya PSBB, yang kepanjangannya adalah pembatasan sosial berskala besar. Ya, kurang lebih pada praktiknya itu hampir sama dengan lockdown. Nah, jadi tempat-tempat yang memungkinkan untuk mengumpulkan keramaian seperti sekolah, perkantoran, kemudian tempat ibadah, itu semuanya ditutup dan diliburkan. Jadi semua masyarakat di Indonesia itu disarankan untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Nah, kenapa sih kita semua itu harus tetap berada di rumah? Jadi, COVID-19 ini penularannya itu sangat cepat dan mudah. Misalkan ada penderita COVID-19 di sebelah kita misalkan. Kemudian orang itu bersin dan cairan tubuhnya itu tidak sengaja terpercik ke arah kita. Misalkan juga kita dengan tangan yang kotor ini, kita tuh menyentuh mata, hidung, dan mulut. Dengan begitu saja virusnya itu bisa masuk ke dalam tubuh kita dan menyebabkan kita juga terinfeksi oleh COVID-19 ini. Nah, COVID-19 ini tuh tidak hanya menyerang orang-orang tua, bahkan anak-anak muda seperti kita yang sistem imunnya terbilang masih cukup kuat saja bisa terserang. Dan kita selalu, anak-anak muda selalu berpikir ya, kalau misalnya kita keluar rumah, ya it's okay lah. Misalkan kita terserang juga, presentasi untuk sembuhnya itu pasti bakalan besar banget. Memang betul seperti itu. Tapi teman-teman pernah memikirkan nggak kalau misalkan di rumah kita itu kan ada orang tua kita, kemudian mungkin ada yang masih tinggal sama kakek sama neneknya. Kemudian kita keluar nih, dengan entengnya kita pulang, tanpa sadar kita ngebawa virus itu masuk ke dalam rumah kita. Kemudian kita menularkan virus tersebut sama orang-orang terdekat kita. Kalau kita yang masih muda, mungkin kita masih bisa sembuh. Tapi gimana sama orang tua kita? Mereka itu kan pasti usianya udah gak semuda kita. Kemudian juga lebih rentan terserang sama penyakit yang menyebabkan komplikasi-komplikasi yang lainnya. Jadi menurut saya mau kalian masih muda atau merasa sehat banget kayaknya juga nggak perlu banget kita keluar rumah, misalkan untuk hal-hal yang nggak penting. Kalau misalkan pemerintah sampai menghimbau kita semua untuk tetap berada di rumah, pasti kan ada tujuannya dong. Dan tujuan dari PSBB itu sendiri menurut saya itu untuk membantu menurunkan laju pertumbuhan dari orang-orang yang terinfeksi sama COVID-19 ini. Jadi dengan kita berada di rumah, kita udah bisa memutus rantai persebaran dari COVID-19 ini sendiri. Kemudian ada beberapa orang yang mungkin mengeluh gitu kan, aduh kalau di rumah aja pasti bosen, gak bisa hangout keluar, gak bisa nge-mall, gak bisa shopping, gak bisa nonton film. Jadi sekarang saya kembaliin lagi aja sama teman-teman semua. Teman-teman lebih pilih bosen di rumah atau bosen hidup? Nah, gampang kan gitu aja. Sebenarnya juga banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan selagi di rumah. Yang pertama, misalkan masak. Nah, sebelum adanya COVID-19 ini, saya percaya pasti teman-teman sering nih ketemu kayak resep menarik yang pingin kalian cobain di rumah. Tapi karena kita semua sibuk beraktivitas sampai malam gitu, jadi kayak nggak ada waktu untuk nyobain resep-resep tersebut. Nah, ini adalah waktu yang paling pas buat kalian untuk nyobain resep-resep tersebut. Yang kedua, itu adalah workout. Jadi,
Siapa yang bilang kalau misalkan olahraga itu cuma bisa dilakukan di gym atau di lapangan-lapangan yang luas. Sebenarnya di rumah pun kita semua bisa melakukan olahraga. Sekarang di internet tuh udah banyak banget kayak gerakan-gerakan simple untuk workout yang cukup berguna buat menjaga kebugaran tubuh kita. Jadi selain kita harus makan makanan yang bergizi, kita juga harus melakukan olahraga dan juga beristirahat yang cukup. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa mengerjakan tugas-tugas, apalagi kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi ya kan. Jadi saya pikir pasti tugas kita semua itu numpuk, dan dengan adanya program di rumah aja kita tuh jadi bisa fokus untuk mengejar ketertinggalan materi kita. Misalkan selama nggak ada lockdown ini kita masih suka keluyuran, main-main, nggak sempat nge-review materi kuliah kita. Nah, ini adalah waktu yang tepat untuk mereview kembali apa yang sudah kita pelajari pada saat sebelum terjadi lockdown ini. Sebenarnya masih banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah. Bahkan beberapa hobi seperti menggambar, menyanyi, atau apapun itu sebenarnya masih bisa dilakukan selagi berada di rumah. Jadi untuk teman-teman semua, saya harapkan dengan adanya video ini kita semua bisa semakin sadar kalau misalkan kita menuruti peraturan PSBB ini, kita akan membantu dokter-dokter dan para tenaga medis yang sudah kelimpungan karena pasien yang membludak. Di akhir kata, saya mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga video ini bisa membantu untuk kita semua. Saya berharap juga pandemi ini bisa cepat berakhir dan kita semua bisa kembali beraktivitas dengan normal. Terima kasih.